Kami rindu Tuhan, firman-Mu benar-benar menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu benar-benar membuat mujizat di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Saya atas nama keluarga Pastori mengucapkan selamat Paskah. Ya, Tuhan menyertai kita. Ya, kalau sudah lihat di grup atau yang saya pilih pribadi bahwa kebangkitan Tuhan, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan itu membawa pengharapan bagi kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, dan itu yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, jadi Dia Allah yang hidup, Dia bangkit bagi kita. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini dan kita lihat di YouTube, saudara, itu banyak orang-orang di luar kita yang menyanggah akan kebangkitan Tuhan. Bahkan ahli-ahli kitab, ahli-ahli filsuf, semuanya menyanggah, saudara. Tapi bukti-bukti Alkitab dan firman Allah bisa membuktikan. Maka dari itu sampai hari ini orang percaya terus bertambah karena Yesus itu bangkit buat kita semua. Ya, ini sudah masuk semua Bapak Saudara atau masih ada di luar? Maaf, yang tidak berkepentingan supaya seluruh mendengarkan firman Tuhan semua. Ya, itu masuk yang main musik, suruh masuk. Supaya semua bisa mendengarkan firman Tuhan, berita Paskah atau berita kebangkitan Tuhan ini. Dan Bapak Ibu sebagai pendahuluan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia itu berkuasa atas maut. Karena Yesus setelah mati, bangkit, Dia tidak mati lagi, saudara. Tapi Dia nanti 40 hari ke depan akan merayakan apa, saudara? Kenaikan. Itu bukti, saudara. Kenaikan Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Tuhan sebagai bukti bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit dan tidak pernah mati lagi. Itu bukti bahwa Dia berkuasa atas maut. Ya, kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di mana sengatmu? Sudah tidak ada, saudara, karena Yesus berkuasa. Ya, lalu kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan penggenapan perkataan Yesus dalam Lukas 24 ayat 7 dan 46. Coba kita baca. Lukas 24 ayat 7 dan 46. Ini penting karena saya baca ini penting. Jadi kelahiran Tuhan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lalu kematian Tuhan juga sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, termasuk di dalam perjanjian baru perkataan Yesus sendiri. Kebangkitannya itu menunjukkan kepada penggenapan apa yang Yesus katakan. Coba baca Lukas 24 ayat 7. Lukas 24 ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, disalibkan, diserahkan pada orang berdosa dan akan bangkit di hari yang keberapa? Ketika hari pertama hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini hari kebangkitan Tuhan. Itu digenapi. Yesus ngomong, Yesus berfirman, digenapi, saudara. Ayat berikutnya 46. Dari 24 tadi dengan mana? Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ada tertulis, perhatikan. Kalau ada tertulis, itu berarti di mana, saudara? Di kitab-kitab yang sebelumnya, ada tertulis di kitab sebelumnya. Terus Mesias harus menderita, ya, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. ya, harus menderita. Ketika di Golgota, ketika disalib, Dia menderita. Sudah diberitahu sebelumnya. Lalu dikatakan Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi saudara, di sini ada yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Haleluya, percaya ya. Walaupun di luar sana masih banyak yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Yang berikutnya, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia hidup. Lukas 24 tadi.
5 dan 6. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Yes. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ya. Tadi ketika masih dia di Galilea, itu di Galilea Yesus telah mengatakan bahwa aku akan bangkit. Lalu saudara, di sini dikatakan ketika perempuan-perempuan itu datang ke kuburan, dikatakan Yesus sudah tidak ada. Malaikat yang menemui dia, "Kamu mau mencari siapa?" Ya, Yesus sudah tidak ada. Kamu mencari orang hidup di antara orang mati. Berarti apa? Malaikat sudah jelas mengatakan Yesus itu tidak mati, dia hidup. Lalu dikatakan yang berikutnya, dia tidak ada lagi, dia sudah bangkit. Itu kata malaikat kepada perempuan. Ya, perempuan itu sangat takut. Tapi jelas terang di sini, ya, Allah itu atau Yesus itu sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya, saudara. Dan kebangkitannya Tuhan itu membawa kehidupan kita yang lebih baik, membawa perubahan hidup. Bangkit itu artinya berubah, ya, dari kematian sampai kepada kehidupan. Digambarkan pakai baptisan air itu harus diselam. Kenapa? Itu gambaran, melambangkan, menyatakan mati dikubur, lalu bangkit itu hidup. Orang baptis itu mati dulu, ya, mati dulu di dalam air, lalu dibangkitkan keluar dari air, sudah hidup. Yang namanya hidup baru. Makanya dalam program saya di tahun ini, setelah Paskah ini akan ada program baptisan air. Apa saudara? Nah, silakan mendaftar. Karena saya perhatikan ada sekitar 10 orang yang belum dibaptis. Mas Ustaz belum dibaptis? Mbak Dewa belum dibaptis? Dan masih banyak lagi yang belum dibaptis. Daftar baptisan air. Karena baptisan air itu menggambarkan mati lalu bangkit di dalam Kristus. Banyak orang sudah percaya Yesus harus dibaptis sehingga dia mengalami yang namanya perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tadi pendahuluannya sudah, ya. Pendahuluannya sudah banyak sekali sudah. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat pokok kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai 10, di situ perikopnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai 10, yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di LCD. Sudah saya tulis karena ini ayat pokok, saya tulis. Kalau yang lain bukan ayat pokok, makanya tidak saya tulis. Saya baca ayat 1, kita akan baca sampai ayat 10, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya bergantian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Dan sekarang pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke
Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Sampai di situ saudara. Kalau kita lihat dari seluruh ayat ini adalah ayat yang terlengkap dibandingkan ayat yang ada di Lukas maupun yang ada di Markus. Yohanes tidak menuliskan kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa di sana dilihat, diperhatikan, ditunjukkan Yesus sudah bangkit. Ketika fajar-fajar betul para murid-murid Yesus yang perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan. Kuburan itu terbuka oleh karena ada malaikat di situ, saudara. Seperti ada gempa bumi, saudara. Nah, ini terjadi, kejadian ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari firman Allah pagi hari ini? Kita lihat respon para perempuan dan murid-murid Yesus ketika dia mengetahui Yesus bangkit dan berjumpa dengan Yesus. Di ayat tadi dikatakan mereka menyembah, yang mereka memeluk kakinya, mereka menyembah. Ini yang penting. Kalau saudara cari Yesus ketemu, mau ngapain? Minta duit, minta diberkati, salah. Yang pertama adalah sembah Dia, maka yang lain akan ikut. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara, bukti daripada Yesus itu bangkit, ya, bukti bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu kuburnya kosong. Apa saudara? Kuburnya kosong. Tapi saudara, ahli-ahli kitab, ahli-ahli pembedah buku, profesor mengatakan Alkitab itu tidak benar. Kalau Yesus bangkit kubur kosong, bisa saja karena mayatnya itu dicuri atau diambil murid-muridnya, seperti yang dikatakan imam-imam itu. Bisa iya, saudara. Iya kan? Penjaganya ngantuk, digulungi waktunya, ya kan? Bisa saja dicuri. Wah, meragukan juga saudara ya, kebangkitan Tuhan. Tapi mari kita lihat ayatnya, ya. Ya, Matius 28:5-6 dikatakan, sana dibaca. Apa yang dikatakan di Matius di situ? Ayat 6, 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah. Stop dulu. Dikatakan ia tidak ada di. Yang ngomong begitu siapa? Malaikat. Dia tidak ada di sini. Terus? Sebab ia telah bangkit. Ya, sebab ia telah bangkit. Masih ada ayatnya? Sama seperti yang telah dikatakannya. Iya. Sama seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi kubur kosong karena Yesus sudah bangkit. Jadi kubur kosong itu membuktikan kalau dia hidup, saudara. Kalau dia bangkit, ia tidak ada di sana. Ia telah bangkit, saudara. Kurang percaya apa kita, saudara? Kuburnya kosong. Masih perlu bukti lagi. Lukas 24 ayat 2 dan 4. Ya, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Bagaimana? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Nah, kalau Injil Lukas mengatakan setelah mereka masuk sudah tidak ada mayat lagi. Terus sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. bentar ya, di kalimat kata dua orang ada malaikat, dua orang berkilau-kilau pakaiannya. Kalau saya tarik mundur ke pelajaran GBDI Allah Tritunggal, dua orang itu siapa? Ada yang dikatakan Allah Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu sudah bangkit. Ada tafsiran yang begitu. Tapi saya percaya kepada itu malaikat aja dulu sudah untuk menjelaskan kepada saudara. Ada malaikat yang ngomong, dia tidak ada di situ. Dia berkata, dia sudah bangkit. Dan perempuan itu melihat kubur itu sudah kosong, tempat Yesus dibangkitkan sudah kosong.
dia sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Ingatlah apa yang dikatakannya kepada dia. Kenapa wanita itu takut, Bapak Ibu Saudara? Wanita itu takut membuktikan bahwa wanita itu tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Sudah ditulis kok di ayat-ayat sebelumnya bahwa aku akan bangkit di hari yang ketiga. Murid-murid dengar, para perempuan dengar. Tapi ketika Yesus bangkit, kenapa mereka tidak percaya, malah takut? Takut, loh, Yesus tinggi, Yesus hilang. Lalu mereka itu berkata, jangan takut. Haleluya, Dia sudah bangkit. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Buktinya kuburnya kosong. Nah, sekarang kita lihat fakta-faktanya. Kalau saudara masih belum percaya lagi kalau Yesus bangkit, ya, saya akan buktikan saudara lewat apa saya menggali Alkitab tadi malam saudara ya. Lukas 24, 5 dan 6 ini jelas sekali, ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kalimat "mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati." Wah, sudah bangkit kok dicari? Kan sudah dikasih tahu hari ketiga Dia bangkit, nggak perlu dicari. Mari kita lihat fakta-faktanya. Kubur itu dijaga, nggak mungkin dicuri orang, betul saudara? Bisa Pak Mo kalau yang jaga cuma 2 orang loh, ini safety pengamanannya. Tapi lucu ya, Pak Markus bisa kebobolan ya. Ini nggak seperti zaman dulu tentara Roma, tentara zaman Yahudi. Oh keren saudara. Coba lihat seperti apa. Ayat Matius 27, ayat 62 dan 66. Kita lihat di sana fakta-fakta kubur itu dijaga saudara. Ya. Matius 27, 62, 66. Kita lihat fakta-faktanya supaya saudara yakin. Nanti kalau berdebat dengan orang di luar, saudara bisa buktikan Dia bangkit. Ya, Matius 27 ayat 62 dan 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah dari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, dikatakan Ia memeterai. Kalimat kata sudah memeterai itu seperti gini ya saudara. Imam-imam dan semua yang di situ, pejabat-pejabat itu mengumpulkan karena sudah tahu, mereka sudah tahu kalau Yesus mau bangkit di hari yang ketiga. Karena dikatakan orang jahat itu, orang yang berbuat jahat itu, dikatakan mengacu kepada Yesus. Yesus itu pernah bilang bahwa Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Lalu mereka mengandai-andai, kalau tidak dijaga kubur Yesus, jangan-jangan murid-murid Yesus itu mengambil dan mereka akan berkata Yesus bangkit. Makanya saudara, ini penjaganya safety sekali. Bisa dikatakan ring 1, ring 2 saudara, nggak bisa diterobos. Yang bisa buka siapa yang kita sudah baca? Malaikat. Begitu rapatnya penjagaan untuk kuburan itu saudara. Ini bukti bahwa Dia tidak dicuri. Karena buktinya orang-orang besar tadi sudah tahu kalau Yesus mau bangkit hari yang ketiga. Makanya pengamanannya luar biasa. Contoh hari ini
Ya, ini pengamanannya luar biasa. Jumat kemarin 6-7 orang malahan. Ya, sama intelnya. Ini saya dikasih tahu 3-4 orang. Pengamanannya cukup luar biasa. Kenapa? Takut ada teroris. Sama setelah penjagaan pada waktu itu lebih dari teroris, saudara. Kalau Yesus hilang, oh ini dipertaruhkan ini para imam dan penjaga-penjaga ini, saudara. Jadi dimentahkan. Artinya apa, saudara? Harus tanda tangan kontrak, berani mati. Kalau sampai Yesus hilang, kamu harus dibunuh. Tentara yang jaga itu, dia harus tanda tangan hitam di atas putih bahwa saya berani mati untuk menjaga keamanan ini. Jadi nggak mungkin Yesus hilang, dicuri, saudara, karena penjagaannya itu luar biasa. Lalu saudara, faktanya, ya kita lihat faktanya setelah dia bangkit, akhirnya tua-tua dan imam membuat fitnah yang baru. Coba dilihat ayat 12 dari Matius 28. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Stop dulu, ya. Serdadu itu tentara yang menjaga tadi. Mereka sepakat, mereka bersekongkol membayar sejumlah uang pada serdadu-serdadu tadi. Bukannya dibunuh karena Israel hilang, tapi malah dibayar untuk apa? Coba lihat. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa Ya. murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ngeri, saudara. Para imam besar menyuap atau membayar kepada para algojo atau penjaga untuk apa? Membuat fitnah bahwa kamu harus mengatakan kepada semua orang kalau Yesus itu malam-malam para murid-murid itu datang dan mencurinya atau membawanya. Sekarang begini, fakta yang berikutnya, kalau murid-murid mencurinya, gak mungkin dong. Kan yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Yesus dicuri siapa? Penjaga. Berarti penjaganya tidak tidur. Kalau tidak tidur, otomatis pasti dijaga dengan masa murid-murid yang tidak bawa senjata bisa dicuri dengan tentara yang bawa senjata. Yang disuruh mengatakan siapa? Tentara atau penjaga-penjaga tadi. Disuruh ngomong ke semua orang bahwa Yesus tadi malam dicuri. Lah bagaimana dia tahu dicuri kalau dia tidur? Betul tidak? Dia pasti lihat. Maka dari itu rekayasanya kita bantah bahwa Yesus dicuri murid-murid. Yang jelas Yesus bangkit, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Masih hidup. Pada hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak dengar katanya. Ku tak dengar. Kenapa kita tidak dengar? Karena ku tak anak Allah. Tepuk tangan saudara. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Yes, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup.
Dia hidup. Nanti kita nyanyi lagi, saudara. Kita lanjutkan dulu. Banyak orang kehilangan atau orang putus asa dalam hidup. Tapi ketika menikmati makna kebangkitan, ketika dia hidup, ada hari esok. Artinya apa, saudara? Yang kedua, bukti bahwa Yesus itu bangkit dari yang kedua adalah dia berulang kali, dia berulang kali menampakkan diri, ya, ada saksi hidup lebih dari satu orang. Kalau dalam sebuah perkara, Bapak Ibu, untuk pembuktian, kalau dua orang saja ada saksi, itu sudah sah. Asal itu bukan saksi dusta. Tapi mari kita lihat, ada berapa saksi yang melihat penampakan Yesus, orang-orang yang dijumpai oleh Yesus, selain Thomas, Maria Magdalena, dan murid-murid Yesus. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami apa? Kami semua adalah saksi. Yang ngomong begitu siapa? Murid Yesus. Kami semua murid Yesus adalah saksi. Terus ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 5 dan 7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus dan semua rasul. Rasulnya banyak yang jelas. Lalu saudara, kita lihat, perhatikan. Kurang lebih ada berapa? 500. Dan orang itu masih hidup. Nah, ditulis ketika ayat ini ditulis, ketika orang menyibukkan Yesus itu tidak bangkit, orang-orangnya masih hidup yang mereka berjumpa dengan Yesus. Jadi pada waktu itu kalau imam mau membuktikan, bisa dibuktikan karena ada 500 orang yang masih hidup. Yang beberapa orang dikatakan sudah mati, tapi masih ada yang hidup. Ini adalah fakta bahwa Yesus itu bangkit karena dia menjumpai atau dia menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, juga kepada banyak orang. Dan cerita Alkitab paling ekstrim adalah ketika dia berjumpa dengan siapa? Thomas tidak percaya. Akhirnya percaya karena tangannya dimasukkan, ya, di dalam siapa? Jari Yesus. Lalu akhirnya muncul ayat, ya, walaupun tidak melihat, kalau percaya kamu akan masuk surga. Saudara, ini adalah bukti bahwa Yesus itu bangkit. Kubur kosong. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri dan menjumpai orang-orang di sekitarnya sebelum dia naik ke surga. Kebangkitan Tuhan bagi kita, ya. Yesus bangkit supaya kita memiliki pengharapan. Kita baca ini, saudara. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 sudah ada. Yuk kita baca sama-sama. Semua membaca ayat ini penting sekali. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Luar biasa. Luar biasa. Yesus bangkit. Di dalam Yesus, dalam kebangkitan Yesus ada pengharapan. Kalau Yesus sudah bangkit, kita pun harus bangkit dari keterpurukan. Amin, saudara. Kebangkitan Tuhan memberikan pembaharuan dalam segala hal, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan.
Saya percaya pelayanan Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karena ada pengharapan di dalam Yesus. Yesus sudah bangkit dan menyediakan pengharapan bagi kita untuk kehidupan kita yang lebih baik. Semua berkata, amin. Tutup mata. Haleluya Yesus. Kau sudah bangkit dari kami. Saudara yang kehilangan pengharapan, saudara yang putus asa, Yesus bangkit supaya kita memperoleh pengharapan itu. Dan di dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus memberi pengharapan itu bagi orang-orang yang susah. Kalau kita melihat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid mengalami perubahan